Halo, selamat malam. Saya baru mendapatkan pesan WA dari seorang mantan blogger kawakan yang sudah lama tidak bertemu, ahli coding dan teman ya. Dia masih blogging walau sudah sangat jarang sekali posting. Setahun sekali posting, tahun 2004, 2051, 2041. Tapi dia juga sedang sukses di TikTok dan di YouTube ya, meraup mungkin sudah ratusan juta rupiah lah ya. Baiknya kita bercerita tentang sisi sedihnya blogging. Saya nggak mau bohong ya, blogging itu tidak mudah di zaman sekarang. Saya sudah menulis tentang sulitnya setting blogging agar mendapatkan tempat di halaman web. Dan betapa sulitnya berebut perhatian dengan media-media besar ketika platform blogging sudah mendapatkan stigma usang. Stigma jadul, blogger kawakan luar negeri, bahkan dengan nama-nama legenda di dunia blogging, diantaranya memberikan pernyataan yang terasa ya, faktual ya, jujur. Blogger ahli seperti Kevin Endick, Rand Fishkin, dan Casey Neistat. Nah, ini mereka berkata ya, kalau Kevin bilang dia ini SEO expert ya untuk di web ya. SEO bukan tempat terbaik lagi untuk kreator individu. Google bukan mesin pencari lagi, tapi mesin penjawab. Gitu dia bilang. Sementara Rand Fishkin, most founder, mengatakan ini most founder ini nggak main-main ini ya. Google still the click. Even you are number one, you might not get traffic. Blogging is now just a supplement, not a strategy. Jadi blogging itu bukan strategi, suplemen pelengkap aja katanya. Sementara Casey Neistat, ini dia YouTuber nih ya. Dia bilang, I love writing, but YouTube feed my family. Dia bilang saya masih mencintai menulis ya, tapi ya YouTube yang kasih makan keluargaku. Dan sangat banyak pernyataan para blogger yang menganggap blogging sudah terlalu jadul untuk bertahan. Jangan remehkan fakta ini ya. Kalau Anda tidak keberatan membaca, saya juga sudah menulis tentang keheranan saya, heran sekali tentang ya panjang lebar tentang betapa sulitnya blogging itu sebenarnya ya kalau dibandingkan YouTube sama TikTok ya. Jauh. Saya masih menulis di halaman-halaman blog ya bgadgettimemy.id. Saya melakukan banyak percobaan dan bertanya pada anak-anak remaja yang terdekat terlebih dahulu ya. Kalian tahu TikTok? Langsung dijawab, tahu. Tahu YouTube? Tahu dong. Begitu. Terus saya bertanya, tahu nggak blog? Ada juga yang mikir-mikir, ada yang tahu. Lalu ada yang banyak bertanya gini, blog itu apaan sih, Om? Dan saya lanjutkan setiap hari di lapangan bola, di halaman sekolah, di pasar. Kesimpulannya sama, pergeseran tren tidak bisa dihindari lagi. Hal-hal lama pasti akan berlalu, pasti akan ditinggalkan, digantikan oleh hal baru. TikTok masih baru, YouTube tidak terlalu tua. Meskipun kelak mereka juga akan mengalami hal yang sama di zaman metaverse visual umpamanya. Banyak konten kreator membanding-bandingkan orang-orang Jepang, katanya masih senang membaca dengan judgement mereka lebih pintar. Tapi fakta terbaru mengatakan sebaliknya loh. Justru kegiatan membaca di Jepang telah menurun 60% di zaman sekarang. Suka membaca itu dulu, generasi lamanya ya. Karena pilihan media pada waktu itu adalah buku, jadi harus membaca. Tidak membaca buku bukan berarti generasi muda Jepang anti belajar, justru mereka belajar keras. Sekarang remaja-remaja Jepang tambah pintar, media belajar mereka bukan buku tapi digital, yang secara visual mempercepat mereka dalam menyerap ilmu pengetahuan yang membedakan mereka dengan generasi digital di negara-negara berkembang yang ya konten yang mereka tonton kan hiburan kan kalau di negara berkembang ya. Kalau di Jepang kan bacaan, edukasi yang membantu bagi peningkatan kecerdasan generasi muda di sana, termasuk di Cina juga. Kita lanjut ke percobaan saya. Saya bertanya pada anak-anak muda, maukah menonton video YouTube saya di halaman blogger, melalui halaman blogger? Mereka jadi heran gitu, mengapa kami harus nonton video di halaman blog? Toh aplikasi YouTube tinggal buka di HP. Ada tool pencarian video yang sangat intuitif, canggih lagi. Mengapa harus ke halaman blog? Mau nonton video kok seribet itu katanya. Ya, dunia memang sudah berubah ya. Jadi teman saya menertawakan hasil temuan random saya itu. Dia bilang kamu masih bisa menemukan pembaca usia 60 tahunan ke atas ya, minimal 50 tahunan ke atas yang matanya sudah rabun untuk halaman blog kamu. Tapi sayangnya mereka juga sudah banyak yang suka nonton video katanya. Lagian Google tidak memiliki cara untuk menghidupkan aplikasi-aplikasi tua yang memang seharusnya telah berakhir.
oleh perubahan, oleh tren, selera zaman gitu ya. Dan perubahan bukanlah dosa, bukan kesalahan, bukan aib, bahkan banyak hal yang sama terjadi di masa lalu. Friendster tutup, siapa sangka begitu populernya ya pada masanya ya kan. Walkman misalnya sudah tidak dipakai lagi karena ada yang lebih praktis, serba cepat dan serba guna. Demikian juga blogging. Bisa saja lenyap dalam beberapa waktu ke depan karena terbukti sudah tidak worth it buat mengorbankan waktu di sini. Ya, udah nggak worth it itu fakta ya. Tambahan lagi, Google menyodorkan referensi mereka sendiri melalui konten-konten AI yang serba cepat, serba instan. Jika sudah sempurna dan data besar, sudah supermasif, telah menyerap, mengumpulkan semua data informasi di dunia ini, apa tulisan blogger masih relevan? Tidak akan lagi. Kita bisa bilang AI hanyalah AI kalau sekarang, tapi sebelum terlambat cermati apa yang telah mampu ia lakukan sekarang ini. Bagaimana di masa depan? Pertanyaannya, masihkah blogging itu hidup? Masihlah, seperti manusia yang sudah tua tapi ya tidak langsung mati dong. Kebanyakan kan sakitan dulu. Mungkin sebelum ia berakhir, ia lebih kembali kepada catatan pribadi seperti awal blogging dulu ya, tanpa reward, tanpa tepuk tangan. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi. Saya tidak mengatakan apa yang saya katakan ini benar ya, tidak ya. Banyak hal di dunia ini memang sudah banyak terkikis oleh hal-hal baru ya, terutama kemajuan teknologi yang semakin cepat. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa lagi.